Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Arsalahu Allah bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday as-sa'ah wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sillaha wa rasulahu fa innahu la yadurru illa nafsahu wa la yadurrullaha ta'ala syai'a. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di majlis yang kita adakan khusus untuk menelaah kitab Tazkiyatun Nufus. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada kajian bulan lalu kita telah menelaah fadlun niyah, keutamaan niat, di mana ada satu ungkapan yang sangat istimewa dalam bab ini, di antaranya ya, waqala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Berapa banyak amal kecil, amal yang sepele gitu ya, menjadi besar karena sebab niat. Amal yang kecil tapi dilakukan dengan kadar keikhlasan yang maksimal, itu ganjarannya bisa sangat besar. Sebaliknya, berapa banyak amalan-amalan besar ya yang menjadi kecil karena sebab niat. Bahkan bukan hanya sekedar kecil ya, sama sekali tidak ada nilainya. Seperti yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali nanti dilemparkan ke neraka itu adalah orang yang mati syahid. Matinya itu di medan perang. Ya, secara lahiriah ini syahid dan seharusnya mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Tapi karena dia berperang melawan orang-orang kafir, itu niatnya ternyata untuk mendapatkan pengakuan atau pujian manusia bahwa dia itu orang yang pemberani. Akhirnya dilemparkan ke neraka. Padahal amal jihad itu dahsyat. Ya, seharusnya dengan niat li'ila'i kalimatillah, orang ini dapat ganjaran yang sangat besar. Ya, kemudian juga orang yang kedua, orang yang dikaruniai oleh Allah harta yang melimpah ruah ya, dari berbagai macam jalur. Kemudian dia sudah sangat dermawan, dermawannya luar biasa. Seharusnya dengan dermawanannya itu, kalau niatnya ikhlas, dia panen raya di akhirat, menuai balasan infaknya itu fi sabilillah yang berlipat ganda. Tapi karena dia dermawannya itu semata-mata ya, hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia bahwa dia orang yang dermawan, akhirnya tidak dapat apa-apa, dilemparkan ke neraka. Yang ketiga juga tidak kalah dahsyatnya, dia orang yang dikaruniai oleh Allah ilmu, dia dikaruniai oleh Allah Al-Quran yang luar biasa, dia baca siang malam, dia ajarkan kepada manusia. Seharusnya dia dapat ganjaran yang luar biasa besarnya.
Ya, karena Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu orang yang belajar Al-Qur'an lalu mengajarkannya. Tapi ternyata dia melakukan itu semua bukan karena Allah, tapi niatnya itu semata-mata untuk mencari pujian dari manusia bahwa dia orang qari, dia adalah orang yang jago baca Quran. Ternyata di akhirnya juga sama dengan yang dua orang sebelumnya tadi, dilemparkan ke neraka. Itu ya review sekilas tentang pelajaran yang lalu. Ada judul Fadlun Niyah. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bab berikutnya, nggak tahu ini kelihatannya di kitab terjemahan ini tidak ada terjemahannya. Nggak tahu apa ini terlewatkan atau memang nuskhah atau kitab yang mereka terjemahkan itu tidak ada bab ini. Setelah keutamaan niat apa di situ judulnya? Ilmu ya. Ini ada sakot namanya, ada yang terlewatkan. Ya. Yaitu mutaba'atus sunnah. Di kitab aslinya ada, tapi di terjemahannya tidak ada. Jadi ini harus saya bacakan, karena kalau nggak saya bacakan pelajaran kita ini buntung istilahnya, tidak sempurna. Karena ini adalah lanjutan dari pembahasan pertama, al-ikhlas wal mutaba'ah. Nggak tahu di sini kelihatan yang dibahas cuma ikhlas ya. Itu kalau di kitab aslinya ini ada al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, syartani liqabulil amal. Begitu pernyataan muallif Syekh Dr. Ahmad Farid ya. Hafizahullah. Ya. Jadi ikhlas dan mutaba'ah itu merupakan dua syarat diterimanya amal. Nah, yang diterjemah itu dari ikhlas ya sampai keutamaan niat. Ini baru yang pertama. Baru tentang ikhlas. Nah, yang mutaba'ah ternyata di sini tidak ada terjemahannya. Ya, jadi nggak tahu ini terjemahan dari kitab yang mana, tapi aslinya yang saya punya ini pertama itu ada dua hal, ikhlas dan mutaba'ah. Ternyata yang dibahas, yang diterjemahkan cuman ikhlas. Jadi mutaba'ahnya itu tidak ada, padahal ini sepasang. Ini merupakan dua syarat diterimanya amal. Ya. Kalau ikhlas itu adalah syarat batin ya. Kalau mutaba'ah itu syarat lahiriah. Atau ada yang menggunakan istilah ikhlas itu mizanul batin. Jadi standar batin, hati. Sementara mutaba'ah atau al-mutaba'ah itu adalah mizan zahir, standar lahiriah. Ya. Lahiriahnya amalnya itu benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dilakukan dengan niat yang ikhlas, itu barulah amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting banget karena kita ketika beramal itu tidak iseng kan. Semua amal baik besar maupun kecil itu kan kita lakukan sekarang dengan harapan diterima oleh Allah, khawatir jangan-jangan tidak diterima oleh Allah gitu kan. Ya, jadi niat harapan kita ini adalah bagaimana amal ini diterima. Kemudian nanti pada yaumul hisab kita mendapatkan jaza, mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda. Karena sudah menjadi ketentuan Allah, kebaikan itu balasannya bukan setimpal, tapi kebaikan itu balasannya adalah berlipat-lipat ganda. Jadi ini untuk orang-orang yang sudah punya semangat beramal, jangan pernah lupa dua hal ini. Kita ukur ya, kita standarkan. Nah, amal-amal kita itu kita berjuang ya. Karena ikhlas itu susah kan, berarti bahasanya berjuang gitu ya. Karena harus dilakukan dengan penuh kesungguhan dan perjuangan, baru insya Allah kita bisa ikhlas. Ya, ini. Baik.
Ba, ya ba ini berarti B kalau bahasa kita. A-nya adalah tentang al-ikhlas sudah lewat. Sudah selesai sampai di pembahasan terakhir fadlun niyah. Mutaba'atus sunnah, mengikuti as-sunnah. Ya. Wasyartus tsani liqabulil amal, syarat yang kedua untuk diterimanya amal, an yakunal amalu mutabiqan li sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Amal itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mestinya ini ilmu lil jami' ya. Ini ilmu untuk semua kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin itu mestinya itu ya dalam urusan syurut atau syarat atau syartani liqabulil amal itu ya ini ilmunya. Tapi kadang-kadang ilmu ini zaman sekarang itu sudah apa ya? Kayaknya ini milik golongan tertentu. Ya, ilmu itu sudah disekat-sekat itu. Ya, ilmu itu kalau bersumber dari Al-Quran dan Sunnah itu lil jami. Ya, tidak milik golongan tertentu. Harus disajikan, harus disebarkan secara umum sehingga sampai kepada kaum muslimin. Ya, kalau seandainya ada orang membatasi nggak boleh loh ya, orang lain nggak boleh dengar ilmu ini loh. Berarti kita ini siapa gitu ya. Kalau orang itu benar-benar muslim sejati pasti tidak rela melihat saudara-saudaranya itu hidup dalam kejahilan, kegelapan ya. Ini kadang-kadang sekali lagi ilmu ini sudah disuir-suir gitu ya. Ini kayaknya milik golongan ini, golongan ini, golongan ini ya. Kalau di Indonesia ini kadang-kadang ilmu itu menjadi syiar organisasi tertentu. Ya. Kunut subuh itu amalannya orang NU. Enggak kunut amalannya orang Muhammadiyah. Padahal kunut itu bukan milik NU. Yang berpendapat kunut subuh sunnah itu Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Jadi kadang-kadang itu aneh tingkah pola kita ini ya. Maka begini ini milik semua. Sama seperti dalam pergaulan misalnya. Rasulullah mengajarkan menyalami orang baik yang kita kenal maupun yang tidak kenal. Tebarkan salam kepada yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Ini mestinya jadi pegangan semua orang Islam, siapapun orangnya. Jadi ketika ketemu itu mereka berlomba-lomba untuk mengamalkan nyari ganjaran dengan melalui salam. Tapi sudah menjadi kebiasaan kita itu kadang-kadang kita tahu dia itu muslim, merasa tidak kenal, merasa tidak ada niat untuk nyari ganjaran dari Allah untuk menyalami. Nah, bahkan ada fenomena apa itu? Fenomena akhir zaman, taslimul khassah. Nyalamin orang itu apa istilahnya? Pilih-pilih banget. Itu salah satu tanda kiamat, taslimul khassah, nyalamin orang dengan kriteria tertentu dengan insyaallah. Taib. Ya, mudah-mudahan ilmu seperti ini menyebar ya. Bukan hanya dikaji di tempat ini tapi disampaikan. Syukur-syukur ada satu media yang sekali disampaikan itu disimak oleh ratusan ribu orang sehingga faedahnya makin besar. Cahaya sunnah itu menyebar di mana-mana. Tayyib. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Aisyah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat hal baru, yang memunculkan hal baru dalam urusan agama kami ini yang bukan bagian darinya, maka tertolak. Ini juga sabda Rasulullah. Kalau sabda Rasulullah itu mestinya menjadi pegangan untuk seluruh kaum muslimin seantero jagat ini.
Beliau diutus sebagai Rasul untuk seluruh umat manusia, berarti setiap ajaran yang bersumber dari Rasulullah itu adalah milik kaum muslimin, pedomannya kaum muslimin. Ya. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam satu riwayat yang diriwayatkan Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal, apapun amalnya, laisa alaihi amruna, yang tidak ada padanya urusan agama kami, fahuwa rad, maka tertolak. Coba bayangkan beramal tetapi tertolak. Itu kan rugi banget. Bahkan dibanding dengan yang tidak beramal, masih lebih besar kerugiannya beramal tapi ditolak. Dia akan mengalami kerugian lebih besar daripada yang ini. Sama dengan orang yang tidak melakukan apa-apa, kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa, ya kan ya wajar. Tapi kalau orang sudah menanam modal sekian miliar melakukan ini itu, ya ternyata tidak membuahkan hasil, kan lebih besar kerugiannya. Dan sekali lagi, orang Islam itu kalau bicara amal itu tabungan akhirat. Sekali dia tanam sekarang dengan harapan panen di hari ini. Jadi bukan iseng. Dan ini adalah salah satu sebab yang kita berharap, ya, kita bisa dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah, ya, akhirnya dimasukkan ke dalam surganya. Ya. Kadang-kadang amalnya ini dikubur, yang ditonjolkan cuman rahmat. Masuk surga itu bukan karena amal tapi karena rahmat. Masya Allah, ini bahaya banget ikhwan. Kalau pernyataan seperti ini ditelan mentah-mentah oleh ammatul muslimin, bahaya kan? Ya. Artinya untuk keselamatan dan kebahagiaan di akhirat itu dia hanya bergelantungan dengan luasnya rahmat Allah. Padahal erat banget hubungannya rahmat Allah dengan ketaatan. Ya. Ini kadang-kadang ada orang menyampaikan agama itu bisa menimbulkan salah faham yang fatal. Misalnya urusan surga itu amalnya disenafikan, dinihilkan, kemudian yang diekspos hanya rahmat. Masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat. Ini pernyataan berbahaya. Mestinya itu bukan semata-mata amal. Itu penting kan, berarti amal. Amal penting. Bahkan banyak ayat di dalam Al-Quran itu yang menyatakan surga itu jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka amalkan, yang kerjakan. Maka yang benar itu kita ini mujahadah amal, ya, dan berusaha untuk memenuhi syaratnya. Setelah itu berharap kepada Allah, mudah-mudahan amal kita diterima, yang menyebabkan kita dirahmati oleh Allah. Jangan diputus amalnya, nanti orang mogok ibadah. Kata Pak Ustadz, masuk surga bukan karena amal tapi karena rahmat. Nanti juga pernyataan ini digunakan untuk jerimpung orang, ngerti jerimpung? Untuk merobohkan orang. Rajin sholat belum tentu masuk surga. Masuk surga itu bukan sholat, rahmat. No. Nah kamu kalau tidak sholat bagaimana bisa dirahmati oleh Allah? Kan kadang-kadang nih ya, hati-hati menyimak atau menyampaikan. Baik. Bahkan ada pemahaman yang termasuk fatal juga. Seseorang itu kalau sudah sampai level ma'rifat, tidak usah beramal, gugur taklif. Ini juga dahsyat. Wali itu nggak sholat nggak apa-apa, orang levelnya wali katanya. Loh kalau wali nggak sholat itu wali apa gitu loh. Sekarang begini-begini ini harus kita siapkan tangkisannya ya, kalau ada pemahaman seperti ini supaya kita tidak terpengaruh. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah itu siapa? Rasulullah. Pernah nggak dapat bonus dari Allah? Rasul itu diliburkan oleh Allah dari ibadah sehari aja. Ya, setelah Rasulullah siapa? Orang-orang yang paling kenal Allah, yang paling gigih beramal itu sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Abu Bakar itu jelas dijamin masuk surga. Apakah pernah ada orang yang belajar tentang kehidupan Abu Bakar menemukan suatu riwayat Abu Bakar dikasih bonus oleh Allah seminggu libur taklif, tidak usah? Ada.
Orang yang tidak mukallaf itu siapa? Orang gila. Baru dia tidak mukallaf. Orang akalnya hilang. Tapi begini-begini ini banyak. Pemahaman begini ini menyebar. Jadi kalau orang memandang wali itu sudah tidak usah beramal karena makomnya, levelnya memang sudah seperti itu. Kita tanya, siapa manusia yang jelas-jelas paling bertakwa? Rasulullah dan para nabi yang lain. Sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi. Mereka itu justru orang-orang yang getol ibadah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dibunuh sedang imamin sholat subuh. Berarti sedang ibadah. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh sedang tilawah. Ya. Hati-hati, ajaran aneh-aneh, ajaran yang menyimpang jauh dari Islam ini. Termasuk diantaranya tadi ada orang yang mengatakan masuk surga hanya karena rahmat, bukan karena amal. Itu kan berarti menafikan amal. Tapi beda kalau semata-mata bukan karena amal, itu amal tetap harus di stop untuk mendapatkan rahmat Allah. Jadi gabungan antara amal dengan. Tapi kalau dinyatakan masuk surga karena rahmat bukan karena amal, itu bahaya. Termasuk tadi ya saya tambahkan, ada orang yang diyakini sudah tidak perlu beramal, tidak usah sholat, tidak usah Jumatan kalau sudah sampai level apa? Ma'rifat. Tapi ini bukan pemahaman baru loh. Karena Al-Hafidz Ibnu Katsir itu sudah mengingatkan. Al-Hafidz Ibnu Katsir itu hidup tahun 700-an kalau nggak salah ya, atau berapa itu? Ya, saya lupa. Itu sudah mengingatkan ketika menafsirkan akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu beliau sudah mengingatkan tentang adanya pemahaman ini. Bahwa orang itu kalau sudah sampai level ma'rifat sudah tidak. Jadi ini termasuk pemahaman sufiyah yang sudah ratusan tahun yang lalu ya. Dan ini umumnya disebarkan di negara kita sehingga orang-orang awam itu yang menerima pengajaran seperti ini meyakini bahwa wali itu yang tidak seperti orang awam, tidak usah sholat, tidak usah Jumatan. Tapi kadang-kadang ditakwil gitu ya, Mbah itu nggak Jumatan di sini, tapi Jumatannya di Mekah. Baik, kita lanjutkan. Fahadal haditsu aslun azim min usulil Islam. Hadis ini adalah prinsip yang agung di antara prinsip-prinsip Islam. Inilah hebatnya sabda Rasulullah SAW. Sepenggal sabda Rasulullah singkat ya, tapi padat maknanya, cakupannya luas banget ya. Kalau ada 10.000 bid'ah, dalilnya ya ini. Seandainya ini ada bid'ah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, semua dalilnya man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarat. Maka orang-orang yang tidak suka kalau membahas bid'ah itu katanya apa? Dalilnya itu aja. Ya memang ini orang ini aslun azim, ya, prinsip agung. Sama dengan kalau bicara niat, ibadah apapun ya disyaratkan niat yang ikhlas karena Allah. Ya dalilnya innamal a'malu binniyat. Ya. Ya. Fakama anna haditha al-a'malu binniyat. Sebagaimana hadis al-a'malu binniyat atau innamal a'malu binniyat mizanun lil a'mal fi batiniha. Mizan, timbangan amal fi batiniha, dalam batinnya. Jadi ada mizan batin, standar batin ya. Fahuwa mizanun lil a'mali fi dhahiriha. Maka hadis man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarat tadi itu adalah mizan lahiriah, mizan yang zahir. Ya kan ada lahir, ada batin. Lahirnya kalau kita beramal, jalankan, praktekkan amal itu sesuai syariat, sesuai sunnah. Niatnya yang ada di hati harus ikhlas. Insya Allah diterima. Ya. Tapi setelah itu juga kita harap-harap cemas ya. Setelah kita beramal, berusaha untuk memenuhi dua hal itu, jangan memastikan bahwa amal kita diterima. Harap-harap cemas. Ya. Sangat berharap semoga Allah berkenan menerima. Dan cemas jangan-jangan tidak diterima. Itu harus menyertai supaya kita tidak ujub dengan amal-amal kita. Fakama anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullah.
ta'ala falaysa li'amilihi fihi thawab. Sebagaimana semua amal ya yang tidak ikhlas, yang tidak dimaksudkan untuk mencari wajah Allah, maka bagi pelakunya tidak akan mendapatkan ganjaran. Fakadzalika kullu amalin la yakunu alaihi amrullahi wa rasuluhu fahuwa raddun ala amilihi. Demikian juga amal yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka akan ditampik dan dikembalikan kepada pelakunya. Allah tidak menerima. Ya, ini ilmu ya, ilmu. Tapi kadang-kadang ilmu begini ini mentah. Orang semangatnya amal, loh kamu kok beramal begitu? Kan tidak sesuai syariat. Nah, siapa tahu kalau Allah menerima. Ilmu itu buyar, berantakan, melawan orang nekat. Ya, benar kan? Ilmu apapun. Kalau sudah ngadepin orang dablek itu ya buyar itulah. Ini kita belajar syartani liqabulil amal. Dua syarat diterimanya amal. Mestinya kita ketika beramal itu fokusnya ya dua hal ini kita penuhi. Tapi bagi orang itu mirip ketika kita mengkhabarkan sesuatu tentang masalah gaib. Yang kita tahu sebagian masalah gaib ini dari wahyu. Itu kadang-kadang dibantah oleh orang-orang yang tidak ngerti nilainya ilmu. Pintu surga itu ada 8 kata Rasulullah. Sok tahu loh kamu. Masya Allah. Iya, kadang-kadang begitu ketika kita misalnya kita bicara tentang di kubur itu, orang masuk alam kubur itu akan ada fitnatul qabr, diuji oleh mungkar wa nakir, materi ujiannya ini. Itu kadang-kadang kalau orang yang nggak ngerti nilainya ilmu ya, kita diserang membabi buta. Sok tahu, memang kamu sudah pernah ke alam kubur, kamu sudah pernah mati. Masya Allah ya. Ya. Inilah dunia, macam-macam isinya. Kita meyakini sesuatu, mereka mengingkari sesuatu, ya kan? Kita mengatakan ini sunnah, bagi mereka itu hal aneh bagi mereka, dan seterusnya. Keanehan-keanehan di dunia ini memang tidak ada habisnya. Taib. Faqauluhu maka sabda Rasulullah laisa alaihi amruna, yang tidak ada padanya perintah kami atau urusan agama kami. Isyaratun ila anna a'malal amilin kulluha atau kullaha, ini ada isyarah, indikasi ya, bahwa semua amal yang dikerjakan oleh orang-orang yang beramal yang bagi antakuna tahta ahkamis syariah. Ya, seharusnya amal-amal itu berada di bawah hukum-hukum syariat. Maka kadang-kadang ungkapannya begini ya, ungkapannya amal diterima itu pertama syaratnya niatnya ikhlas, dan kedua tuwafiqus syariah, atau ya amal-amal itu sesuai dengan syariat. Ini hanya bahasa saja. Syariat itu sumbernya apa? Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada mengucapkan seperti itu tidak salah. Atau misalnya dengan seperti judul tadi, harus ikhlas dan mutaba'atus sunnah. Jadi antum itu juga harus cerdik, jangan hanya beda ungkapan tapi substansinya sama, antum ribut. Bertengkar, enggak itu enggak. Padahal cuman hanya takbir, tapi intinya substansinya sama. Seperti ini. Beliau katakan kullaha yanbaghi an takuna tahta ahkamis syariah. Nah, padahal judulnya tadi mutaba'atus sunnah. Jadi ini hanya variasi bahasa saja, variasi bahasa yang substansinya itu sama. Ya. Fatakunu ahkamus syari'ati hakimatan 'alaiha bi amriha wa nahyiha. Maka jadilah hukum-hukum syariat itu sebagai hakim atas amal itu, sebagai penentu apakah diperintah atau dilarang. Nah, faman kana amaluhu jariyan tahta ahkamis syariah, maka barang siapa yang amalnya itu ya
bergulir sesuai atau dikerjakan sesuai dengan hukum-hukum syariat, muwafiqan laha, cocok atau sesuai dengannya, fahuwa maqbul, maka amalnya itu diterima. Ini ketentuan umum ya, ketentuan umum. Tapi kalau kita sudah memenuhi syarat ini, jangan memastikan. Tadi kalau sudah kita mujahadah beramal memenuhi syarat ini, sifatnya mengharap semoga Allah menerima. Tapi ini ketentuan umum ya. Soalnya kalau misalnya ya, kita terlalu pede setelah kita mujahadah memenuhi dua syarat ini, kemudian kita memastikan kalau amal saya mah sudah pasti diterima, amal saya ikhlas dan saya jalankan sesuai sunnah atau sesuai syariat. Kita katakan, siapa yang mengkhabari kamu? Sekarang sudah tidak ada wahyu. Kalau dulu iya, ada sahabat Nabi yang tadinya tidak ikut perang Tabuk ya, Hilal bin Umayyah, kemudian Murarah bin Rabi, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum ajmain, itu punya dosa besar tidak ikut perang Tabuk padahal tidak punya untur. Didiemin oleh Rasulullah sampai 40 hari apa 2 bulan itu, 40 hari kalau nggak salah. Dia nangis merengek-rengek mohon ampun. Akhirnya tobatnya diterima oleh Allah. Allah sampaikan melalui ayat Al-Quran. Kalau di zaman dulu iya ada yang sudah. Tapi kalau kita siapa yang ngasih tahu? Tidak ada wahyu turun. Maka begini-begini jangan salah aplikasi ya. Kita ini belajar teori tentang syarat diterimanya amal. Setelah kita berkutat berjuang mempraktekkan ini, jangan antum terburu-buru atau terlalu pede atau kepedean gitu mengatakan amal saya pasti diterima. Dari mana? Kalau sudah pasti diterima berarti nggak usah saya doakan. Nah, kalau amalmu antum sudah tahu pasti diterima, kan sudah tidak hajat lagi dengan doa sesama muslim semoga amal ibadahnya diterima. Iya. Makanya orang yang beramal berdoa ya, orang muslim saudaranya yang tahu kalau dia beramal tanpa diorder ya, tanpa ada minta melalui SMS atau WA, dia ingin amal saudaranya itu diterima. Dia ingin saudara-saudaranya itu kesalahan saudaranya diampuni. Itu diantara bukti kasih sayang terhadap sama muslim. Ya. Tayyib. Wa man kana kharijan an dzalika fahuwa mardud. Maka barang siapa yang keluar dari hal itu, maksudnya amalnya keluar dari koridor syariah, ya, maka amalnya tertolak. Dan bagi seorang muslim amal tertolak itu adalah kerugian yang sangat besar. Karena harapannya sekali lagi amal yang kita tanam sekarang itu kita tunai pada hari pembalasan. Kita sholat sekarang, harapannya nanti kita mendapatkan jazaa'us sholat. Kita wudu sekarang, mudah-mudahan nanti dapat ganjarannya wudu. Kita zikir pada sholat, ada tasbih, tahmid dan yang lainnya. Kita taklim sekarang mempelajari agama kita dengan harapan mudah-mudahan ini jadi amal soleh, tabungan dari amal soleh kita yang nanti dapat ganjaran. Begitu seterusnya. Taib. Kemudian ikhwatal iman, penulis mengutip ayat-ayat yang mewajibkan ya untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Wah, ini sebenarnya bagus banget ini kalau dibahas. Terutama di saat kaum muslimin ini sedang anget-angetnya ingat punya nabi. Lahirnya Rabiul Awal, atau tepatnya yang diyakini oleh sebagian besar kaum muslimin itu adalah 12 Rabiul Awal. Ya, kalau yang sudah punya referensi banyak ya, 12 Rabiul Awal itu hanya sebagian pendapat ulama. Masih ada pendapat-pendapat yang lain dari kalangan ulama yang menyatakan lahirnya Rasulullah itu bukan 12. Jadi jangan antum katakan salah ya. Oh salah itu kalau meyakini Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Enggak salah. Cuman perlu ditambahi masih ada pendapat-pendapat yang lain.
Yang saya temukan diantaranya di kitab Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum itu tanggal 9. Penulis Ar-Rahiqul Makhtum Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri itu menyebutkan Rasulullah lahir 9 Rabiul Awal. Nanti masih ada pendapat lain. Jadi kalau seandainya semua pendapat itu diakomodir, tanggal merah kelahiran Rasulullah itu banyak. Mungkin bisa 5 hari, yang satu 12 Rabiul Awal libur, yang satu 9 Rabiul Awal libur. Ya, akhirnya kebanyakan libur ya. Nah, ini 12 Rabiul Awal. Tapi kemarin digeser gitu ya. Ya enggak apa-apa. Ya. Maksud saya begini. Ada hal-hal yang penting banget yang harus diketahui oleh seluruh kaum muslimin, ya. Bukan hanya ilmunya golongan tertentu, enggak. Seharusnya ini menjadi ilmu setiap muslim. Kewajiban yang pertama dan yang utama terkait dengan Rasulullah itu adalah mengimani bahwa beliau itu hamba Allah dan utusannya, diutus untuk segenap umat manusia sebagai Rasul yang terakhir. Ini bagian pokok. Enggak ada keyakinan ini, maaf, tidak mukmin dia. Ini yang paling pokok. Meyakini bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, diutus untuk segenap umat manusia sebagai Rasul yang terakhir. Ini akidah. Ini disatukan ya, diakumulasi dengan iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah. Itu bagian yang paling pokok. Berikutnya setelah kita mengetahui, meyakini seyakin-yakinnya beliau utusan Allah, apa yang harus kita jabarkan dari keyakinan itu? Membenarkan semua sabda-sabdanya. Jangan sampai kita ini sudah mengakui beliau utusan Allah, tapi ada khobar, ada akhbar, berita, informasi dari Rasulullah, terutama hal-hal yang tidak kasat mata, yang tidak bisa diindra, hal-hal perkara gaib ya. Itu harus kita benarkan. Kenapa? Karena kita tidak pernah ragu tentang kebenaran Rasulullah. Rasulullah itu as-sadiq, al-masduq, Rasulullah yang bersabda benar dan harus dibenarkan sabdanya. Nih, kadang-kadang orang Masya Allah hari lahirnya heboh banget, dia peringatan semangat banget. Tapi Rasulullah mengkhabarkan ada adab kubur, dia tidak percaya kalau ada adab kubur. Rasulullah menghabarkan bahwa matahari nanti terbit dari barat, tidak percaya. Aneh. Yang kedua, menaati perintah-perintahnya. Ketiga, menjauhi larangan-larangannya. Ketiga ini tadi, tidak beribadah kecuali berdasarkan syariat yang beliau ajarkan. Alla na'budallaha illa bima syara'. Itu jadi makna syahadah bahwa beliau utusan Allah itu sedalam itu. Dan bisa dibayangkan kalau ini yang diaplikasi oleh seorang muslim dalam kehidupannya, berarti hitung-hitungannya hubungannya dengan Rasulullah itu kokohnya luar biasa. Iman yang dia tautkan di dalam hatinya itu juga sumbernya materi imannya, substansi imannya dari Rasulullah. Ibadah yang dia tekuni untuk bertakarub kepada Allah semuanya berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Larangan-larangannya kita jauhi. Nah di sini penulis mengingatkan, ya. Aujaballahu azza wa jalla alaina. Allah azza wa jalla mewajibkan atas kita, atau mewajibkan kepada kita apa? Ta'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udahlah, kalau realita tentang peringatan itu hari ini tidak bisa kompak ya, antara yang meyakini itu tidak ada dasar perintahnya dengan yang masih bersemangat menganggap ini adalah bukti cinta kepada Rasul. Ini kan nggak selesai hari ini kan, bahkan mungkin sampai hari kiamat. Udah, kita jangan terjerembab terprosok dalam hal ini sampai akhirnya debat-debatan, saling menghujat satu dengan yang lain. Ada persoalan yang lebih pokok dari itu.
kita palingkan dari ini menuju nih. Dan itu jelas dalam Al-Quran, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu jalan menuju surga. Itu loh. Jadi kalau di sini penulis mengingatkan Allah mewajibkan ke atas kita untuk menaati Rasulullah SAW, ini berarti Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan kita supaya ke surga, karena taat kepada Rasulullah muaranya surga. Orang apa? Kita itu sudah diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk, diberi rizki yang bagus-bagus, diarahkan supaya kita ini bahagia dunia dan akhirat, dibimbing. Tapi sayangnya kita ini pada belot. Ya, anak itu mengingat waktu kecil dulu itu. Waktu di sekolah itu kalau ada mantri datang ke sekolah, padahal niatnya baik. Mantri itu ingin vaksin atau apalah dulu itu, ya. Oh itu kita lari tunggang langgang. Padahal ini baik. Hah? Sama sebagian orang itu sekarang pengen bahagia tapi lari tunggang langgang meninggalkan Allah dan Rasulnya. Gimana itu? Ya. Antum juga ini kalau seandainya bisa lolos itu vaksin COVID ini juga pada lari. Tapi kan nggak bisa lolos. Mau lari kemana? Masuk mall aja harus divaksin dulu. Hah? Negara antum mau lawan ya. Lama-lama antum nanti kalau masuk ke Indomaret aja, kalau ini orang pada bandel-bandel mungkin dibikin aturan itu supaya mati kutu orang ini. Akhirnya terpaksa harus menyerahkan diri kayak rampok di Uber-Uber ya. Akhirnya menyerahkan diri. Mana Pak? Saya nyerah Pak, vaksin aja. Taib. Adzan dulu ya, Isya itu ya. Ya, hadis yang saya bacakan tadi, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fawarat, itu riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, yang isinya dalam firman ini Allah wajibkan kepada hamba-hambanya untuk menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang kamu dilarang darinya maka tinggalkanlah. Ini ya, ini apa ya, sikap seorang muslim terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aslinya ayat ini berkenaan dengan fai itu harta rampasan perang ya. Tapi ayat ini umum sifatnya, bukan hanya masalah ghanimah atau faid, tapi termasuk ajaran. Nah, kalau Rasulullah SAW menyodorkan memerintahkan kamu kerjakan, kalau Rasulullah melarang tinggalkan. Ya, kalau Rasulullah menyodorkan kepadamu petunjuk terbaik, pegang teguh petunjuk itu. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah yang Maha Tinggi berfirman, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak layak, tidak patut bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan jika Allah dan Rasulnya jika sudah menetapkan sesuatu atau memutuskan sesuatu, akan ada pilihan yang lain baginya selain keputusan Allah. Jangan sampai. Ini tidak patut, tidak layak. Ya, kita itu hendaknya melatih dan menempa, mendidik diri kita sami'na wa ata'na. Jangan celamitan istilahnya itu ya bahasanya ya. Iya. Allah sudah tetapkan, antum pilih di lain ketetapan Allah. Jangan. Nah, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ya. Jadi kalau kita pengen lurus, ya itu taati Allah dan Rasul. Meskipun kadang-kadang orang yang taat kepada Allah dan Rasul itu juga dikatakan sesat. Ya memang urusan sesat menyesatkan itu kayak koboi mabuk gitu loh. Mau baik mabuk jedar-jedar nembakin orang nggak tentu arahnya, kena orang, kena macam. Kadang-kadang kalau kita renungkan itu orang begitu mudah menyatakan sesat. Jadi orang yang lempeng bisa dikatakan sesat. Itu mungkin terjadi. Sebagaimana Rasulullah itu orang yang sangat cemerlang otaknya, dikatain gila. Rasulullah, dikata orang kafir Rasulullah itu gila.
Ya, dibantah oleh Allah, wa ma sahibukum bimajnun. Nah kalau Rasulullah itu orang jelas-jelas sehat akalnya, kemudian dikatakan gila, itu yang tertuduh gila siapa? Ya yang ngatain Rasulullah gila kan? Misalnya antum keluar dari ini jelas orang sehat, antum habis sholat masa nggak sehat sih? Masa orang gila bisa sholat? Apalagi pakai baju putih-putih kayak antum, tiba-tiba di gerbang sana antum ditunjuk-tunjuk orang gila lo, gila lo. Nah, ini orang pihak ketiga yang lihat, wah ini yang orang ini gila. Yang gila yang mana? Yang ngatain orang waras gila lah. Rasulullah SAW orang yang segitu cemerlangnya, masya Allah ya, tanya dikatain gila. Ya. Nah, umatnya ya siap-siap aja, antum berusaha, antum tahu bahwa ini ada memang bagian dari ajaran Rasulullah, antum praktekkan. Orang yang belum mengenal mungkin dia katakan antum ini orang sesat. Ya. Orang yang jenggotan, yang celananya cingkrang itu orang-orang sesat, hati-hati. Enak banget tuh nyesat-nyesatin orang itu ya. Kita aja yang orang-orang yang jelas-jelas kadang-kadang melakukan maksiat aja kita tidak nilai semudah itu ya. Karena bisa jadi dia itu jahil, belum tahu kalau itu adalah maksiat ya. Hati-hati kita itu menyikapi orang. Wa ja'alallahu azza wa jalla ittiba'a sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alamatan ala mahabbatihi. Dan Allah jadikan ya, mengikuti sunnah Rasul itu sebagai bukti, sebagai tanda kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum mengaku cinta kepada Allah, ya ikuti sunnah Rasulullah. Itu aja sederhananya rumusnya ya. Mengaku cinta itu mah gampang banget, tapi membuktikan cinta itu enggak semua orang sanggup. Kalau ngaku itu kan gampang ya. Ini Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian itu mencintai Allah, maka ikuti aku. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi, umatnya yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah itu disuruh membuktikan dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu sudah dilakukan, maka Allah akan mencintai mereka. Karena sudah bukan ngaku lagi, tapi sudah membuktikan cintanya dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi ayat begini ini ayatnya kaum muslimin. Tapi kadang-kadang hanya kelompok tertentu yang mempopulerkan ayat ini. Di mana di sana kadang-kadang tidak padahal kalau ada 100 kiai, ada 100 ustadz berdakwah, itu mestinya ayatnya ini apa? Sama. Iya, begini ini milik kaum muslimin. Bukan hanya milik golongan tertentu. Umat Islam itu diajari kalau kamu membuktikan kamu mengaku cinta kepada Allah, buktikan cintamu itu dengan mengikuti Nabi. Ini asli ajaran Allah. Tapi ketika digulirkan, didakwakan, kadang-kadang digembosi, diserang oleh orang lain. Bahkan semacam ada ini ya, ciri itu kalau hati-hati kalau orang itu dakwanya sudah gembar-gembor ngajak kepada Quran dan Sunnah, mengajak jauhi bid'ah itu Wahabi. Loh, apa hubungannya? Nah, kalau memang itu disuarakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau disuarakan orang dari Afrika sana yang orangnya hitam kulit, tapi memang itu betul kan isinya, ya wajib kita terima bukan karena siapa yang menyampaikan, tetapi karena benar, karena itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Udah kacau memang urusan beragama kita ini. Coba kalau beragama itu tidak lagi Quran dan Sunnah itu dijadikan pedoman. Antum bayangkan agama ini sudah morat marit, nggak ada formatnya, nggak ada bentuknya, betul ya? Betul kan? Islam ini akan ada bentuknya ketika kita beragama itu mengikuti, menaati Allah dan Rasul. Sampai yang sering saya contohkan masalah-masalah kecil. Kuku kita ini, kuku itu kan macam-macam. Ada orang yang punya kecenderungan itu manjangin kuku 10 cm, macam-macam. Tapi kalau urusan kuku ini kita taat kepada Rasulullah. 100 orang muslim urusan kukunya diserahkan kepada Rasulullah. Formatnya sama. Kenapa? Tidak ada yang memanjangkan kuku. Karena Rasulullah mengajarkan termasuk salah satu perkara fitrah itu adalah memotong kuku. Tapi juga bukan tiap hari pagi sore motongin kuku. Nah, itu apa yang dipotongin kan, kuku kan pertumbuhannya lambat.
Kecuali kuku yang nggak normal, 1 jam tumbuh 5 cm ya iya. Tapi kan enggak. Masya Allah. Pakai sendal formatnya sama. Sendal bisa beda-beda, ya kan? Beda-beda dari zaman ke zaman, beda-beda dari tempat ke tempat. Antum kalau lihat para pendekar dulu itu sendalnya itu ada talinya diikat-ikat ini. Antum pakai begitu sekarang ketawain orang. Jadi beda, tapi cara memakainya itu dari zaman ke zaman setelah diutusnya Rasulullah sama kan? Formatnya sama, mulai dari kaki kanan beres. Ya, jadi jelas ada aturannya semua hal itu. Ya. Taib. Jadi mengaku cinta kepada Rasulullah monggo, bahkan harus. Tapi membuktikan cinta ini yang menyeleksi antara orang yang cuman ngaku-ngaku dengan yang serius. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Imam Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri ini ulama besar dari generasi tabi'in, ya. Beliau mengatakan begini, idda'a nasun mahabbatallahi azza wa jalla. Orang-orang itu pada ngaku-ngaku, mengklaim bahwa dia mencintai Allah. Fabtalahum bihadil ayat. Maka Allah uji dengan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi ayat ini menyeleksi mana yang cuma ngomong doang dan mana yang serius. Yang serius dia siap membuktikan cintanya kepada Allah dengan mengikuti sunnah Nabi. Kalau itu dilakukan dia dapat cintanya Allah, mahabbatullah, dan juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya, ini yang harus kita renungkan dalam-dalam. Tolong yang kita bawa menghadap Allah itu jangan pengakuan, tapi benar-benar amal nyata. Ya. Jangan cuma ngaku muslim, tapi kopong dalamnya itu bertahun-tahun nggak ada sholat, nggak ada, gimana itu? Kita bawa itu amal. Rasulullah SAW ini mengajarkan ilmu tentang kematian, ya. Ilmu kematian itu ilmu umum atau ilmunya orang tua? Umum, ya. Tapi kadang-kadang orang beranggapan itu ilmunya orang yang sudah mau mati, yang tua-tua, yang muda tidak level menyerap ilmu ini. Padahal orang tua mati, orang muda juga mati. Ya, apa kata Rasulullah? Yatba'ul mayyita salasatun. Yang mengiringi mayit itu ada 3. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Fayarji'us tsani. Yang dua itu akan balik. Setelah dikubur pada balik. Hartanya itu kalau sekarang apa? Kalau di zaman dulu itu harta hidup. Pemakaman itu kadang-kadang orang yang kaya-kaya itu majikan-majikan itu punya hamba sahaya. Hamba sahaya itu kan harta kan, ikut ke kuburan. Kalau kambing unta mah nggak dibawa ya, hamba sahaya. Nanti setelah dikubur kan hamba sahayanya pulang. Nah kalau zaman sekarang yang mungkin ikut ke kuburan itu mobilnya ya. Mobilnya ditumpangin kerabat karibnya yang masih hidup, kemudian nanti balik lagi. Tinggal satu yang menemani, amalnya. Maka urusan-urusan ini ya, urusan Islam, iman, keahlussunnahan. Jangan hanya ngaku-ngaku ahlussunnah. Jangan ngaku-ngaku iman. Tapi kita benar-benar berusaha ada Islam dalam diri kita, ada iman dalam diri kita. Ya, ada ahlussunnah, benar-benar kita ini beragamanya mengikuti prinsip-prinsip yang sedang kita pelajari tadi. Itu yang kita perjuangkan di dunia ini, ya. Jangan hanya ngaku-ngaku nanti akhirnya nggak dapat apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini ayat ngetes ini ya, ayat mihnah namanya, ayat untuk menguji mana orang yang cuman kuar-kuar, yang cuma ngaku-ngaku, dan mana orang yang membuktikan pengakuan cintanya kepada Allah dengan mengikuti Nabi. Terseleksi dengan ayat ini. Ya. Kama ausan Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamassuki bi sunnatihi wa sunnati khulafaihi rasyidin faqala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat agar berpegang teguh, umatnya yang diwasiati ya, berpegang teguh dengan sunnahnya dan sunnah khulafaur rasyidin sesudahnya. Ini wasiat Rasulullah. Sebagaimana salah satu wasiat Rasulullah, bahkan wasiat terakhir menjelang wafat adalah as-salata wa ma malakat aimanukum. Salat.
dan berbuat baiklah kepada hamba sahaya yang kamu miliki. Itu di sana saat Rasulullah nafasnya sudah tersengal-sengal. Ya, Masya Allah. Ini kalau ini cakupannya luas ini ya, wasiat ini. Ini asli sabda Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian sesudah Nabi tentunya ya, maka dia akan melihat ikhtilaf yang banyak, perbedaan-perbedaan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ya, khulafa'ur rasyidin itu artinya khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk min ba'di, sesudahku. Ya, khalifah itu memang posisinya sesudah Rasulullah kan. Abu Bakar itu khalifah pertama setelah Rasulullah wafat, disusul Umar dan seterusnya. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah itu dengan gigi geraham. Ini ada isyarah bahwa memegang sunnah di akhir zaman itu, di saat sudah terjadi banyak perselisihan, itu sangatlah berat. Harus dipegang erat, digigit pakai gigi geraham. Ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Perkara yang baru dalam agama, kalau perkara baru transportasi, alat-alat telekomunikasi ya, perangkat hidup enggak masalah. Ambil yang paling modern yang ada di zaman kita sepanjang bisa dimasukkan ke dalam hidupnya orang mukmin. Ya kan? Ini dengan adanya HP begini. Ini kalau orang yang enggak senang sama kita itu ngajinya katanya berpegang teguh dengan sunnah menjauhi bid'ah, tapi kok pakai mic itu kan bid'ah. HP itu Nah ini kadang-kadang begini, ini rata-rata orang emosi sih sebenarnya, bukan orang yang sedang merenung dengan akal yang jernih, dengan semangat mencari kebenaran, enggak. Biasanya itu hanya reaksi ya, yang memang kadang-kadang dalam keadaan agak sewot, dalam keadaan agak marah gitu. Nah ini asli ya, ini asli sabda Rasulullah loh. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya semua bid'ah itu adalah dhalalah. Terlepas dari bagaimana ulama mengulas ini nanti ya, tapi ini adalah sabda Rasulullah. Ini itu kadang-kadang disampaikan ada orang yang enggak suka. Kalau ada khotib di atas mimbar ya, muqaddimahnya itu innal hamdalillah nahmadu, nanti dia nebak, wah ini nanti ujung-ujungnya itu sudah begini, dia itu sudah enggak siap. Astagfirullahaladzim. Memang ada apa? Ini asli sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Zaman memang luar biasa orang menyampaikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kadang-kadang kayak makanan yang pedas banget itu dia, waduh, ditolak-tolak. Ya, baik. Nah ini jadi jelas ya, kalau ayat tadi memerintahkan mengikuti Rasulullah, ternyata Rasulullah sendiri juga berwasiat kepada umatnya agar berpegang teguh dengan sunnah. Kemudian ada perkataan qala Az-Zuhri al-i'tisamu bis sunnah najah. Az-Zuhri ini saya tidak tahu terjemahannya, tidak tahu biografinya, tapi ingat saya ini salah satu ulama besar ya. Beliau mengatakan begini, berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Berpegang teguh dengan sunnah, endingnya akhirnya selamat. Ada ungkapan yang bagus lagi. Ya, ini ungkapannya Imam Malik rahimahullah. Li'anna sunnah kama qala Malik, karena sunnah berdasarkan perkataan atau menurut perkataan Imam Malik, mithlu safinatin Nuh. Ya, sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Man rakibahan aja, siapa yang menaikinya kapal Nabi Nuh dia selamat. Kan yang selamat itu hanya yang di kapal aja, yang selain di kapal tewas semuanya. Bahkan anaknya yang begitu pedenya ketika dipanggil anak oleh Nabi Nuh, ya bunayya irkam irkam ma'ana ya, wahai anakku sayang, ayo naik sini bareng bapak, naik kapal. Anaknya apa jawabannya? Enggak, saya mau naik ke gunung, pasti nanti saya akan selamat, saya dilindungi gunung itu dari banjir ini. Naik dia. Nah, bahkan yang naik gunung saja juga pada akhirnya tewas.
Ya, sunnah ini bagus banget ini ungkapan ini. Mungkin jarang terdengar ya. Berarti tambahan bagi kita tentang apa namanya makalah atau kata-kata mutiara tentang sunnah. Kata Imam Malik, sunnah itu ibarat kapalnya Nabi Nuh. Barang siapa yang naik kapal itu selamat, yang tidak naik tewas. Tidak ada kapal kedua, ketiga yang bisa menjadi sebab selamat. Masya Allah. Ya, faman tawaman takhallafa anha halaka. Barang siapa yang tidak mau naik, ya, maka dia akan binasa. Jadi pertaruhan sunnah itu selamat atau binasa. Berpegang teguh selamat, sampai simple ini. Tinggal kita terjemahkan kaidah besar ini dalam hidup kita, akidah kita sesuaikan dengan sunnah, ibadah kita, akhlak kita. Bahkan kalau bisa detail kehidupan kita sampai kuku tadi saya ingatkan ya sebagai contoh masalah ini. Ya, kuku, kumis, ketiak dan lain sebagainya itu diurus sesuai dengan sunnah. Ini namanya apa ini? Kaidah ya, kaidah besar. Rasulullah mewariskan sunnah. Pertaruhannya kita ini surga atau neraka ada pada sunnah itu. Berpegang teguh surga, mencampakkan sunnah neraka. Demikian juga Al-Qur'an. Ya kan? Al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sampai di sini dulu. Nah, baru nanti pembahasan berikutnya kita bisa merujuk ke sini ya. Apa tadi pembahasannya di situ? Ilmu ya. Betul, ilmu. Ilmu halaman 25 ilmu ya. Kalau di sini sebenarnya pembahasannya fadlul ilmi wal ulama. Keutamaan ilmu dan ulama. Tapi terjemahannya juga cuman ilmu aja gitu ya. Nanti kita telaah sedikit demi sedikit sesuai dengan waktu yang tersedia ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah ya usaha kita untuk mengkaji kitab ini, dan mudah-mudahan ilmu yang dituangkan oleh Syekh Dr. Ahmad Farid dalam kitabnya ini bisa kita serap ya. Tapi perlu kita ingat bahwa beliau ini juga bukan yang merumuskan, beliau hanya menukil ya dari ulama-ulama di bidang ini. Maka di tazkiyah di redaksinya itu belajar membersihkan hati kepada 3 ulama besar. Imam Al-Ghazali, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali. Berarti kitab ini adalah nukilan-nukilan dari ulama-ulama atibbaul qulub, ulama-ulama pakar dokter hati ya. Nah, semoga sekali lagi kita bisa memahami, menyerap apa yang dituangkan di kitab ini sehingga kita bisa tahu jalannya bagaimana mentazkiyah atau membersihkan jiwa kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah firmankan qad aflaha man zakkaha, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan wa qad khaba man dassaha. Wallahu taala alam bissawab. Sampai di sini dulu ya, saya agak terburu-buru malam ini ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.